Halo Razan, sehat Razan? Eh, Sehat ya. Oke, kita mulai kursus matematika kita malam ini ya. Terima kasih Kak ucapkan untuk Razan yang sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita ya. Hari ini kita akan lanjut ke pelajaran 21 ya. Kakak share screen dulu sebentar. Share screen Kakak kelihatan, Razan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita. Kita akan lanjut ke pelajaran 21 ya. Seperti biasa, materi kursus matematika kita ini kita awali dengan pembahasan materi penghitungan lisan ya. Di materi penghitungan lisan kita kali ini, nah di sini ada soal pertama yang akan kita bahas ya. Di sini ada soal 2 dikali 40. Kira-kira Razan, bagaimana cara penyelesaiannya dan berapa hasilnya? 80. 80. Gimana caranya? 2 dikali 4. 2 kali 4. 8. 8 baru setelah itu kita tambah 0 ya. 2 dikali 4 8, baru setelah itu hasilnya kita tambahkan 0 di sebelah kanan ya. Nah, untuk mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan satu digit ya, kita kalikan angkanya, nolnya kita abaikan dulu ya. Nah, setelah kita dapat hasil dari perkaliannya baru kita tambahkan 0 di sebelah kanan ya. Nah, tadi kan 2 dikali 4 80. Nah, sekarang 80 dibagi 2. Berapa hasilnya, Razan? 40. 40. Gimana caranya, Razan? 8 bagi 2 4. 8 bagi 2 4. Setelah itu Tambah 0. tambah 0 ya. Nah, di tadi di perkalian sama caranya dengan di pembagian ya. Di pembagian kita bagi dulu angkanya ya. Nolnya kita abaikan dulu. Setelah kita dapat hasilnya baru kita tambahkan 0 di sebelah kanan ya. Nah, tadi kan 4 dikali 20 80. Nah, berapa hasilnya 80 dibagi 20? 4. 6. 4. Gimana caranya, Razan? 8 dibagi 2 4. 8 bagi 2 4. Setelah itu Nolnya nolnya dihilangin aja. iya, nolnya dicoret ya, sama-sama dihilangin ya. Nih, ketika kita membagi bilangan bulat, ya, kita buang jumlah nol yang sama. Ya, kalau misalnya di sebelah kiri ada nol, sebelah kanan ada nol, dua-duanya sama-sama kita hilangin nolnya. Kalau misalnya kita hilangkan nolnya satu, berarti yang kiri kita hilangkan nolnya satu, yang kanan kita hilangkan nolnya satu. Oke, nih 80 bagi 40 sama dengan 8 bagi 4, ya, 8 bagi 4 sama dengan 2. Nih, 20 dikali 3, berapa hasilnya, Razan? 60. 60. Gimana caranya? 2 dikali 3. 2 dikali 3, setelah itu Hasilnya 6. Terus tambah 0. tambah nol ya. Hasilnya 6 kita tambah nol di kanannya. Jadi 60. 60 dibagi 3. Berapa hasilnya, Razan? 20. 20. Gimana caranya, Razan? 6. 6 bagi 3 jadi 6 2. bagi 3. 2. Setelah Jadi itu 2 tambah 0. 2 tambah nol ya. Ditambah nol di sebelah kanannya jadi 20. 60 dibagi 20. Berapa hasilnya, Razan? 3. Di 3. Gimana caranya? 6 dibagi 2 3. Terus nolnya dihilangin. 6 bagi 2 3. Setelah itu nolnya kita coret dua-duanya ya. Hasilnya 3. Oke. Sampai sini Razan ada yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan Razan dibuka website Algonovanya. Dikerjakan soal ya di lesson 21 ya. Lesson 21.
di nomor satu. Ya, sini soalnya ada berapa nih? Ada 12 ya. Ada 12 di bagian satu, di bagian dua ada satu. Berarti ada 13 soal. Silakan Rajan, coba diselesaikan. Waktunya sampai jam berapa? Jam 6.35 ya, 15 menit. Cukup Razan? Cukup, silakan. Ya. Waktunya sampai jam 6.35 silakan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Silakan tanyakan nanti Kak bantu. Oke? Kalau sudah selesai nanti kita lanjut ke materi yang kedua. Silakan Razan.
Udah selesai? Lazan? Udah, Udah. Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kakak share screen dulu ya. Share screen kakak kelihatan? kelihatan. Kelihatan ya. Oke, materi yang selanjutnya kita akan bahas di tahap utama, ya, tentang soal-soal perbandingan, ya. Nah, sini ada tugas nomor satu, ya. Sini soalnya, sekotak jeruk dan dua kotak jeruk keprok yang identik memiliki berat 24 kilo. Berapa berat sekotak jeruk jika lebih berat 3 kilo dari sekotak jeruk keprok? Kira-kira berapa beratnya? Razak, bisa? Kita bahas ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, kita menggunakan diagram segmen, ya. Kita tentukan dulu segmen dari setiap bagian, ya. Nah, di sini kita buat segmen untuk masing-masing kotak, ya. Dari kedua kotak, kira-kira mana yang lebih berat? Sekotak jeruk atau sekotak jeruk keprok? Jeruk. Sekotak jeruk, ya. Berat sekotak jeruk ini lebih berat 3 kilo dari sekotak jeruk keprok, ya. Nah, jadi jeruk lebih berat 3 kilo. Nah, berarti kita gambarkan segmen jeruk, ya, seperti ini, ya. Dia ada lebih berat 3 kilo dari satu kotak jeruk keprok. Nah, terus di sini jeruk keprok di sini ada dua kotak, ya. Berarti setiap kotak jeruk keprok kita gambarkan dia satu segmen. Karena ada dua kotak berarti ada dua garis, ada dua segmen, ya. Nah, total berat seluruh jeruk, ya, itu adalah 24 kilo, ya. Nah, kita yang ditanya berapa berat sekotak jeruk jika lebih berat 3 kilo dari sekotak jeruk keprok. Nah, jadi yang ditanya berat jeruk, ya. Nah, untuk mencari beratnya, ya, kita hilangkan dulu selisih 3 kilo dari berat jeruk, ya.
Jadi biar semua segmen ini jadi beratnya sama. Ya. Nah, berarti dari 24 kilo kita kurangi 3. Ya. 24 kita kurangi 3, hasilnya 21. Ya. Ya. Berarti seluruh kotak ini, ya, ketiga kotak ini, kalau beratnya sama, itu total beratnya adalah 21 kilo. Ya. Nah, berarti kalau 21 kilo kita bagi dengan 3, berarti setiap kotak ini beratnya adalah berapa, Razan? Tujuh. Tuh, 7 ya. 21 dibagi 3 tuh 7 ya. Nah, jadi setiap segmen ini kalau misalnya beratnya sama semuanya, itu beratnya 7 kilo semuanya. Ya. Nah, karena kita sudah tahu berat satu kotak, setiap segmen itu 7 kilo, nah kita tinggal tambah ya selisih yang tadi kita kurangkan dari beratnya jeruk. Ya. Berat jeruk tadi sudah diketahui 7, tinggal kita tambahkan selisihnya. Ya. Selisihnya tadi 3. Ya, berarti kita tambah 7 tambah 3. Berapa 7 tambah 3, Razan? 10. 7 tambah 3 10. Ya, berarti berat sekotak jeruk itu adalah 10 kilo. Ya, caranya seperti itu. Kita gunakan diagram segmen. Oke. Selanjutnya, tugas nomor 2. Ya, nih, untuk musim dingin, Nenek Citra menyiapkan 54 toples selai yang identik. Ya, strawberry, raspberry, dan cherry. Ya. Selai strawberry 3 kali lebih banyak daripada selai raspberry. Dan selai cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry. Berapa toples tiap jenis selai yang ada? Bisa? Gazan? Kira-kira berapa? Untuk setiap jenis selai berapa toples? Kita bahas ya. Bentar. Sama seperti tadi. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan gunakan diagram segmen. Ya, untuk menyelesaikan soal perbandingannya. Nah, kita lihat dari soal, ya. Kita cari dulu eh, selai mana yang paling sedikit, ya. Biar kita bisa membuat segmennya. Nah, selai yang paling sedikit, kalau misalnya kita lihat dari soal ya, selai stroberi itu 3 kali lebih banyak daripada raspberry, dan cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry, ya. Berarti selai yang paling sedikit itu adalah selai raspberry, ya. Nah, maka selai raspberry ini akan kita jadikan dia diagram paling kecil atau segmen paling kecil, ya. Berarti untuk menggambarkan selai raspberry kita buat dia sebagai satu segmen. Satu segmen yang paling kecil. Nah, baru setelah itu untuk strawberry disebutkan tadi di soal dia 3 kali lebih banyak, ya. Berarti di strawberry dia punya 3 segmen, ya. 3 ruas, 3 segmen. Setelah itu raspberry, bukan raspberry, cherry, ya. Cherry dia 2 kali lebih banyak dari raspberry, berarti dia memiliki 2 segmen, ya. 2 ruas. Nah, ya seperti ini. Berarti raspberry 1 segmen, strawberry 3 segmen, cherry 2 segmen. Ya. Terus tadi disebutkan total toplesnya semuanya itu adalah 54. Ya. 54 toples untuk seluruh selai. Ya. Nah, berarti bagaimana? Untuk mencari berapa toples setiap selai, ya. Nah, di sini kan kalau kita hitung segmennya, ya, raspberry itu ada 1 segmen, strawberry 3 segmen, cherry 6 segmen. Kalau misalnya dijumlah, cherry 2 segmen, jadi 6 segmen. Ya. Raspberry 1 segmen, strawberry 3 segmen, cherry 2 segmen. Kalau kita jumlahkan, totalnya semua ada 6 segmen. 6 segmen yang identik. Yang sama semua ukurannya. Ya. Nah, berarti kita tinggal bagikan nih. Untuk mencari berapa banyak satu segmen, kita bagi 54 dibagi 6. Berapa 54 bagi 6, Razan? 9. 9, ya. 54 kita bagi 6 hasilnya 9. Berarti satu segmen ini nilainya adalah 9. Ya, 9 toples. Ya. Berarti untuk raspberry banyaknya adalah 9 toples. Ya. Nah, yang lain kita tinggal
hitung ya. Strawberry 3 toples berarti 9 dikali 3 ya. 9 dikali 3 27 toples. Terus cherry 2 toples. Cherry 2 toples 9 dikali 2 adalah 18 18. toples ya. Jadi raspberry 9 toples, strawberry 27 dan cherry 18. Ya, seperti itu caranya. Selanjutnya, soal nomor 3, tugas nomor 3 ya. Anak laki-laki tersebut 24 tahun lebih muda dari ayahnya dan ayahnya 4 kali lebih tua dari anak. Berapa umur ayahnya? Berapa umur anaknya? Kira-kira untuk penyelesaian soal seperti ini bagaimana caranya, Razan? Hmm? Gimana, Razan? Kita bahas ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya sama ya, seperti tadi, kita akan menggunakan diagram segmen. Ya. Nah, dari sini kita cari dulu ya. Sama seperti yang selai tadi, kita cari yang segmen yang paling sedikit. Kalau di sini kita cari segmen yang paling muda, yang paling kecil umurnya. Ya. Kalau kita lihat dari soal, ya, yang paling kecil segmennya itu adalah anak laki-laki, ya, karena dia di sini disebutkan 24 tahun lebih muda dari ayahnya, ya. Berarti anak laki-laki ini satu segmen. Setelah itu ayahnya, ya, ayahnya disebutkan ini 4 kali lebih tua dari anaknya, ya. Nah, berarti ayahnya 4 kali, ada 4 segmen, ya, 4 kali lebih tua dari anaknya, ya. Berarti ayahnya 4 segmen. Setelah itu disebutkan juga, ya, anak laki-laki tersebut 24 tahun lebih muda dari ayahnya. Ya, dia 24 tahun lebih muda dari ayahnya. Berarti, ya, untuk menghitung yang 24 tahun lebih muda ini kita hitung segmen yang selisih dari ayah dan anaknya. Ya. Nih, tadi kan ayahnya ada 4 segmen, anaknya ada 1 segmen. Nah, untuk selisihnya 3 segmen ini totalnya adalah 24 tahun. Ya, 3 segmen ini totalnya 24 tahun. Nah, berarti selanjutnya kita harus cari eh, berapa umur untuk 1 segmen. Ya, total segmennya di sini kan ada 5. Ya, nah untuk yang selisih ini ada 3. Nah, 3 segmen ini totalnya adalah 24 tahun. Berarti untuk mencari 1 segmen, kita bagi 24 dibagi 3. Berapa 24 bagi 3, Razan? 8. Delapan. Ya, 24 bagi 3 hasilnya 8. Berarti setiap segmen ini nilainya 8. Ya, karena semua segmen identik sama nilainya, berarti untuk umur anak, ya, karena dia 1 segmen, berarti umurnya adalah 8 tahun. Ya, terus untuk ayah, karena dia 4 segmen, berarti 4 dikali 8. Ya, berapa 4 kali 8, Razan? 32. 32. Ya, jadi umur ayahnya 32 tahun, umur anaknya 8 tahun. Oke, jadi seperti itu cara penyelesaian soal perbandingan. Ya, sampai sini Razan ada yang bertanyakan? Enggak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, silakan Razan buka website Algonovanya, dikerjakan soal selanjutnya. Ya, tadi sudah nomor 1, berarti Razan dikerjakan soal yang nomor 2. Ya, nomor 2 di sini ada 12 soal. Silahkan Razan dicoba diselesaikan. Ya, sekarang 6.50 berarti sampai jam berapa menit? 20 menit cukup, Razan? Cukup ya. Sampai jam 7.20. 7.20. 7.10 ya, 20 menit. Sampai jam 7.10, nanti jam 7.10 kita akan bahas ke materi yang ketiga. Oke? Silakan aja dicoba diselesaikan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan tanyakan, nanti akan bantu. Ya. Waktunya sampai jam 7.10. Ya. Sekarang jam 6.50 berarti 20 menit sampai jam 7.10. Silakan.
Kak, Kak, Ya, Razan? nah, mau nanya yang soal nomor 3. Nomor tiga. Nomor tiga yang mana? Yang nomor dua tadi udah selesai. Mana coba share screen Razan sebentar. Coba share screen. Nih, Tiga. Dalam 5 menit ujian, dalam 5 menit pertama ujian, Ewan menyelesaikan 3 soal, lebih sedikit daripada soal odd. Pada saat yang sama, odd menyelesaikan 6 soal, lebih banyak daripada Ewan. Nah, berapa banyak soal yang diselesaikan odd? Jadi kan disebutkan Ewan menyelesaikan 3 soal lebih tiga menyelesaikan soal 3 kali lebih sedikit daripada soal odd. Nah, ketika di 5 menit pertama itu, Out menyelesaikan 6 soal, lebih banyak daripada Ewen, ya. Nah, jadi berarti berapa soal yang diselesaikan Ewen? Ini kan apa itu pakai diagram apa Razan, ya. Jadi kan yang paling sedikit itu kan Ewen, ya. Ewen paling sedikit. Terus eh apa namanya siapa tadi? Out, ya 3 kali Ewen 3 kali lebih sedikit, ya. Terus pada saat yang sama, Out menyelesaikan 6 soal. Ya, berarti 3 kali lebih sedikit. Berarti satu Ewan satu segmen, ya. Terus Out 3 segmen, ya. Terus disebutkan soal yang diselesaikan Out itu 6 soal, lebih banyak daripada Ewan, ya. Nah, berarti satu bagiannya itu adalah 3, ya. Satu segmennya 3 soal. Berarti Out menyelesaikan 9 soal, ya. Ewen menyelesaikan 3 soal. Gitu, Taza. Oke. Oke, kita udah jam 17.10. Kakak lanjut dulu ke materi yang ketiga ya. Nanti kalau itu masih sempat, Razan menyelesaikan soal. Kita bahas dulu ke materi yang ketiga, oke? Tuh, Razan gimana coba? Ruas panjangnya 17 cm, bagi jadi 3 bagian. Bagian pertama dan kedua ternyata sama panjang. Bagian ketiga lebih panjang 2 cm. Nah, berarti berapa? Oke, kita lanjut dulu ke materi yang ketiga ya, Kakak stop share screen-nya. Kita lanjut dulu bahas ke materi yang ketiga. Share screen Kakak kelihatan? Razan? kelihatan. Kelihatan ya? Materi yang ketiga kita bahas tentang batasan, ya. Nih, sini ada gambar, ya. Ini ada gambar burung, ya. Gambar burungnya di sebelah kiri dari garis. Nah, setelah itu kita gambar garisnya, kita gambar gambar burungnya ini simetris terhadap garis lurus. Kira-kira gambarnya nanti jadi seperti apa, Razan? Kalau gambarnya simetris.
sama. Sama gimana? Sama menghadap garis. Iya, Ya, ya nggak? iya, Kalau misalnya kita gambar asimetris terhadap garis lurus, nanti, nah ini seperti ini, ya. Dia sama menghadap garis seperti gambar yang di kiri, ya. Nah, terus kita tambah garis lagi di sebelahnya. Nah, sekali lagi kita gambar yang simetris terhadap garis lurus. Ya, kalau kita gambar lagi terhadap garis ini, berarti gambar selanjutnya dia sayapnya yang di dekat garis. Ya, nah terus kalau kita ulang beberapa kali, ya, nah ini ulang yang kedua, terus yang ketiga, ya. Nah, kita dapat gambar seperti ini ya, gambar burung yang saling berhadapan simetris. Ya, nah dari gambar yang kita ulang ini, kita bisa mendapatkan gambar yang sama diulang-ulang. Ya, gambar yang sama diulang-ulang ini dua ya, dua burung yang saling berhadapan dengan garis. Nah, dia diulangi sebanyak 3 kali. Ya, nah pola pada garis panjang atau suatu fragmen yang berulang secara periodik itu disebut batas. Ya, jadi kalau misalnya ada pola yang berulang pada sebuah fragmen itu adalah batas. Ya, nih ini batasnya. Ya, ini batasnya. Jadi kalau ada pola yang berulang, berarti di sana ada batas. Ya. Contoh pembatas yang terbuat dari bentuk geometris. Ya. Nih kira-kira kalau di sini batasnya di mana, Razan? Hmm? Razan? Oke ya. Nah, batasnya di situ. Ya. Nih. Di sini kalau kita lihat, ya, urutan gambar yang pertama segitiga, terus yang kedua lingkaran, yang ketiga apa nih? Ketupat. Nah, setelah ketupat, dia mengulangi lagi ke segitiga. Ya, segitiga, setelah itu lingkaran, terus ketupat. Baru setelah ketupat, mengulangi lagi segitiga, lingkaran, ketupat. Ya, berarti batasannya di sini. Ya, di setelah ketupat. Ya, nah, ya, jadi setelah kita dapat batasannya, kita bisa ngulang. Ya, seperti ini. Ya, jadi dari batasan itu kita bisa membuat pola yang berulang. Ya, nah untuk menggambar batas, kita bisa menggunakan stensil. Ya, atau cetakan. Ya. Nih. Ini ada stensil daun maple, ya, cetakan daun maple. Nah, stensil dibuat dari selembar kertas tebal atau karton, ya, yang dibuat lubang di sepanjang kontur desainnya. Itu namanya stensil, ya. Ini gambar daun maple yang ada di dalam karton, ya, yang dipotong dalam konturnya, itu adalah stensil. Nah, dengan menggerakkan stensil dan melukis di atas daun maple, kita dapat menggambar berbagai batas. Ya, jadi dengan satu stensil ini kita bisa membuat beberapa batas. Ya, nih batas nomor satu. Ya, ini misalnya stensil yang ini. Ya, dia kan menghadap ke atas. Ya, kita geser ke kanan. Kita gambar dulu gambar daun maple-nya. Terus kita geser, gambar lagi daun maple-nya. Kita geser, gambar lagi. Kita geser, gambar lagi, kita geser, gambar lagi, kita geser. Ya. Nah, berarti kita sudah dapat batasnya ini. Batasnya di sini adalah sini ya. Saat di, setelah setiap satu daun itu ada batasnya. Ya. Nih, fragmen berulangnya. Ya, fragmen berulangnya gambar daun maple. Nah, terus batas nomor dua, ya. Tadi kita buat batas yang pertama bentuknya seperti itu. Nah, kita bisa buat batas yang lain dengan membalik stensilnya. Ya, jadi yang pertama misalnya kita gambar dulu stensilnya seperti tadi yang biasa, ya. Baru setelah itu stensilnya kita balik, ya. Kita balik dia secara simetris terhadap sumbu vertikal, ya. Nah, baru setelah itu kita gambar. Nah, kita balik lagi, gambar, gambar, balik lagi gambar, gambar, ya. Nah, di sini kita bisa dapat batasan yang kedua, ya. Ada dua daun maple yang berhadapan. Nah, itu batasan yang kedua, ya. Fragmen berulangnya adalah dua daun maple yang berhadapan. Terus kita juga bisa buat batas yang ketiga, ya. Misalnya yang pertama daun stensilnya seperti biasa. Yang kedua, yang sebelahnya daun stensilnya dia dibalik ke bawah, ya.
Daun stensil, daun maple-nya. Ya, stensilnya kita balik ke bawah. Kita gambar, balikin lagi ke atas, gambar, bawah, gambar, atas, gambar, bawah, gambar. Ya, nah ini batas yang ketiga. Ada fragmen yang berulang di sini adalah daun maple-nya saling berhadapan atas dan bawah. Ya, nah bisa juga ke batas yang lain. Ya, batas nomor 4. Dia simetris terhadap horizontal. Nih, misalnya gambar yang pertama. Setelah itu, nah, ya, simetrisnya dia terhadap sumbu horizontal. Ya, seperti itu. Terus gambar lagi, gambar lagi, gambar lagi, gambar lagi. Nah, fragmen berulangnya seperti ini, ya. Yang satu ngadep ke atas, yang satu ngadep ke bawah, ya. Nah, dengan batasan kita bisa membuat beberapa seni, ya. Kita bisa buat seperti ini ya. Ini biasanya ada di hiasan dinding atau mungkin kaligrafi, ya. Nah, hiasan-hiasan ini dia dibuat dengan batasan, ya. Ada fragmen yang berulang, ada pola yang berulang, ya. Contoh ini di bawah, di atas juga ini berulang, ya. Ini di yang daun-daun ini juga sebenarnya ada yang berulang nih, ya. Ini kayaknya yang berulang nih segini. Nah, tuh, itu fragmennya, ya. Terus dia berulang ke kanan. Nah, nih kita bahas tugas nomor 1. Mega membuat penanda. Dia menggambar batas dan kemudian memotongnya. Berapa ukuran pembatas buku jika Mega menggunakan stensil ini sebanyak 6 kali untuk menggambar pembatas? Ini stensil ukurannya lebarnya 3, panjangnya 4. Kira-kira, Razan, kalau misalnya Mega menggambar stensil ini sebanyak 6 kali, berapa ukuran pembatasnya? 18. Berapa? Eh, Berapa ukurannya? Kalau digambar sebanyak 6 kali. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? nggak tahu. Gitu? Ya, kita bahas ya. Ini kalau stensilnya kita gambar sebanyak 6 kali, ya, ini gambar yang pertama. Ya, kupu-kupunya ngadap ke atas. Stensil yang pertama, yang kedua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Nah, karena dia digambar sebanyak 6 kali, oke. Berarti ukurannya jadi berapa? Nih, lebarnya jadi yang awalnya 3 cm, kita kali dia jadi 6 kali 6. Ya, kita kali dia 6 kali jadi 6 kali 3. Ya. Nih, ada 6 stensil, lebarnya 3 berarti kita kali 6 kali 3. Berapa 6 kali 3? 18. Zan, berapa? 18. 18 cm. Panjangnya 18 cm, lebarnya 4 cm. Ya, nih lebar penandanya 4 cm. Ya, karena untuk lebarnya kita nggak tambah dia ke atas, kita tambah dia ke kanan. Ya, tambah ke atas juga bisa, tapi nanti ukurannya jadi berubah. Oke, sampai sini Razan ada yang tanyakan? Nggak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masih ada waktu 9 menit lagi. Silahkan Razan dikerjakan soal yang belum selesai. Berarti soal nomor 2, 3, dan 4. Ya. Silakan Razan, kita masih ada waktu 9 menit lagi. Silakan coba diselesaikan. Nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, berarti soal-soalnya dijadikan PR. Ya, nanti diselesaikan di rumah. Oke, Razan, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh, Razan, silakan. Waktunya 9 menit lagi ya. Nanti jam 7.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Sudah selesai, Razan? Sudah nomor berapa? Tiga, yang nomor tiganya udah. Nomor tiganya udah. Nomor dua? Belum ya? Nomor empat? Belum. Oke. Karena waktu sudah selesai, kita udah jam 7.30 ya. Nanti soal-soal yang belum selesai nanti Razan selesaikan di rumah ya, jadi PR. Oke. Sebelum kelas kita tutup, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Razan ingat tadi kita udah bahas apa aja? Di bagian yang pertama, perhitungan lisan, kita bahas tentang apa aja materinya tadi? Perkalian Perkalian, dan pembagian. perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian antara bilangan bulat dengan bilangan satu digit dan bilangan bulat dengan bilangan bulat ya. Ketika kita melakukan perkalian atau pembagian antara bilangan bulat,
Kita abaikan dulu nolnya. Ya, kita abaikan nolnya, baru kita kalikan angkanya. Setelah kita dapat hasilnya, baru kita tambahkan nol di sebelah kanan. Setelah itu di bagian yang kedua, kita bahas tentang apa tadi, Razan? Di materi tahap utama, ingat? Hmm. Di materi tahap utama tadi kita bahas tentang perbandingan. Ya, kita selesaikan soal-soal perbandingan dengan menggunakan diagram segmen. Di bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, ini tulisan. Di bagian ketiga, ya, kita Urutan bahas tentang apa? yang urutan Batasan, ya. batasan. Iya. Di bagian yang ketiga tadi kita bahas tentang batasan. Oke, seperti itu. Karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup, Razan ada yang bertanya kan? Ada? Enggak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, nanti Razan soal-soal yang belum selesai diselesaikan di rumah ya, di PR. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih Razan sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Dadah. Terima kasih Razan.